Berikut materi mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Perkenalkan, nama saya Fadila Permata Sukma dengan NIM 21811334084. Program studi D4 Administrasi Perkantoran, dosen Bapak Muhammad Hanafi. Materi yang kedua, pola perkembangan ilmu administrasi. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengketik, komputerisasi, surat-menyurat atau korespondensi, kearsipan, agenda, atau pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, administrare, yang artinya ad sama dengan pada, ministrare sama dengan melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas, secara gamblang dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Pengertian administrasi dalam arti sempit dan luas. Administrasi dalam pengertian sempit. Dalam pengertian sempit, di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor, seperti tulis-menulis, pengketikan surat-menyurat, termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukaan, dan lain sebagainya. Administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian luas, administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, kepenataan atau institusi. Perkembangan administrasi sebagai seni dan ilmu pengetahuan. Perkembangan administrasi sebagai seni dilihat dari tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase modern. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis, dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat menghendakinya, memperjuangkannya, dan mengembangkannya menjadi cabang disiplin ilmu yang universal. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, dan rumus yang diperoleh melalui percobaan-percobaan yang sistematis, dilakukan berulang kali, dan telah diuji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus tersebut dapat diajarkan dan dipelajari. Unsur administrasi. Yang pertama, organisasi. Di dalam sebuah organisasi terdapat kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama di dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen. Kegiatan di dalam manajemen untuk dapat menggerakkan segenap orang serta juga kemudian mengarahkan seluruh fasilitas guna mencapai tujuan yang sudah atau telah ditentukan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, serta juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dalam aktivitas administrasi dapat dilakukan secara verbal, melalui bahasa tubuh maupun secara tertulis. Yang ketiga, kepegawaian. Proses kepegawaian di dalam administrasi dimulai dari penerimaan, pembimbingan, pengangkatan, penempatan, pengarahan, promosi, pemberhentian, hingga pemberhentian atau pensiun. Yang kelima, keuangan. Keuangan di dalam administrasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam hubungan kerjasama, di antaranya adalah pengelolaan segi pembayaran, pertanggungjawaban biaya, penentuan sumber-sumber biaya secara mendapatkan biaya, serta
lain-lain. Yang keenam, pembekalan. Perbekalan merupakan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan serta peralatan yang dipergunakan suatu organisasi. Beberapa kegiatannya ini ialah menyimpan barang, penggandaan barang, sampai pada pemusnahan barang yang sudah tidak diperlukan. Yang ketujuh, ketatausahaan. Ketatausahaan di dalam administrasi ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha, misalnya seperti pengiriman, penyimpanan, pencatatan, dan lain-lain. Biasanya kegiatan atau aktivitas atau usaha ini dikenal dengan sebutan office work yang dilakukan di dalam kantor. Yang kedelapan, hubungan masyarakat atau humas. Humas atau juga public relation ini merupakan suatu bagian dari organisasi yang memiliki fungsi untuk melakukan hubungan, interaksi, serta juga kerjasama dengan masyarakat yang terkait, yakni dengan organisasi tersebut. Tujuan dari kegiatan atau aktivitas humas tersebut merupakan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat terhadap organisasi itu secara sadar serta sukarela. Fungsi administrasi. Yang pertama, fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat, fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Materi selanjutnya, sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama, baru. Informasi yang
didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua, tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Yang keempat, penegasan. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Komponen informasi. Yang pertama, komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model, kombinasi, prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output, yaitu hasil informasi yang berkualitas dengan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkah manajemen serta semua pemakaian sistem. Yang keempat, komponen teknologi. Alat dalam sistem informasi teknologi digunakan dalam menerima input, menjadikan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima, komponen basis data. Kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, komponen kontrol. Komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem. Terima kasih, sekian materi dari saya.